Ini yang membedakan orang beragama dengan orang percaya. Orang beragama itu cuma percaya Allah ada. Kalau ditanya, lu percaya? Allah ada? Ada, percaya. Tapi bedanya orang percaya sama orang beragama, dia nggak cuma percaya Allah ada, tapi Allah hadir. Orang percaya itu tahu bahwa Allah itu bukan cuma ada, bukan cuma eksis, tapi Allah itu hadir di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Happy New Year, selamat tahun baru. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita diizinkan masuk di dalam tahun yang baru ini. Dan saya percaya setiap orang yang memberikan hari pertama setiap tahun baru ini untuk Tuhan, untuk setiap beribadah kepada Tuhan, saya percaya mereka akan mendapat berkat yang khusus, berkat tahun baru. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya ingat apa judul khotbah saya? Misi Natal, ya. Karena di minggu yang lalu saya bicara bahwa Natal itu tidak pernah terpisah dari Golgota. Karena itu semua apapun yang kita lakukan di dalam merayakan Natal, jangan lupa misinya. Bukan cuma memperingati kelahirannya, tapi kita ingat apa tujuan Yesus lahir di Bethlehem ini. Karena itu jangan pernah mengabaikan setiap kesempatan kita untuk memberitakan misinya, misi Yesus lahir ke dunia ini, yaitu untuk mati di Golgota, untuk menebus dosa orang berdosa. Karena itu apapun yang saudara lakukan, baik saudara fellowship di rumah, saudara mau piknik, mau jalan-jalan, mau pesta, mau holiday, mau apapun juga, jangan lupa misinya, misi Natal ini. Bahwa Yesus mati buat kita semua. Yesus lahir untuk mati di Golgota buat kita semua. Nah, hari ini bagian yang kedua dari khotbah saya ini, kalau minggu lalu Yesus lahir untuk mati di Golgota, hari ini kita akan sampai di bagian kedua dari khotbah saya, yang saya beri judul Tanggung Jawab Natal. Minggu lalu tentang misi Natal, hari ini tentang tanggung jawab Natal. Karena itu kita akan belajar hari ini. Ya. Yesus lahir bukan cuma mati di Golgota, tapi Yesus lahir untuk hadir dalam kehidupan umatnya. Amin. Ya. Mari kita baca, masih dari kitab Matius pasal yang pertama. Ya. Thank you, ke Matius pasal yang pertama, ayat 22 sampai 25. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, kelahiran Yesus di Palungan, Bethlehem, adalah preview ya dari kelahirannya di hati kita. Kelahirannya di Bethlehem itu cuma gambaran dari kelahirannya di hati kita. Ya. Nah, kalau Yesus mau lahir di Palungan yang kotor itu, saya pastikan Yesus juga mau lahir di hati kita yang lebih kotor dari Palungan, betul? Ya. Kita sudah menilai Palungan itu kotor, tempatnya makan binatang, jelas nggak higienis, kotor. Tapi tahu nggak saudara, hati kita lebih kotor dari Palungan.
hati orang berdosa itu lebih kotor dari palungan. Saudara mungkin kaget, tapi inilah fakta yang dikatakan Alkitab. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Kalau boleh diterjemahkan bebas, betapa kotornya hati, lebih kotor daripada segala sesuatu. Ya. Inilah yang disebut sebagai anugerah Allah. Orang berdosa tidak bisa memaksa Tuhan yang mulia, Yesus yang mulia untuk lahir ke dunia ini, gak bisa. Yesus lahir meninggalkan sorga yang mulia itu untuk lahir di atas tumpukan sampah dosa dunia ini. Tidak dengan paksaan, tapi dengan kerelaan hatinya. Di sini Yesus memberi teladan bahwa kerelaan hati dan komitmen di dalam melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan itu adalah yang terpenting dalam hidup orang percaya. Itu adalah segala-galanya dalam hidup orang percaya. Yesus mau lahir dan hadir di dalam hidup kita bukan karena hati kita suci, bukan karena hati kita bersih, tapi karena kasih karunia dan anugerah Allah yang lebih besar daripada segala dosa kita, lebih besar daripada segala kekotoran dan kelicikan hati kita. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Amin. Ya. Yesus lahir di hati kita, memberikan hidup kekal. Ketika kita mau merendahkan diri dan membuka hati yang kotor ini di hadapannya. Saudara, kita gak perlu malu untuk mengakui hati kita itu kotor dan licik. Kenapa? Alkitab sudah ngomong kok. Karena kalau Alkitab sudah bicara, itu satu kebenaran yang tidak bisa dibantah, saudara. Kita bisa pura-pura bersih, pura-pura suci, pura-pura baik. Tapi siapa yang bisa melihat hati kita? Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah menyatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, karena itu kita mesti sadar. Tanpa disadari, hati kita ini sebetulnya kotor, licik, betul? Hanya Tuhan yang bisa membereskan hati kita. Bagaimana caranya? Lahir di hati kita. Amin. Ketika dia lahir di palungan yang kotor, palungan itu penuh dengan kemuliaan Allah. Saya percaya ketika Yesus lahir di hati saudara dan saya, hati kita yang kotor dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Disucikan, dikuduskan, dibebaskan dari segala kekotoran dan kenajisan hati kita. Ya. Karena itu mari undanglah Yesus lahir di hati kita. Gak perlu sungkan, gak perlu malu. Ya. Saya tiap hari saya mengundang Tuhan untuk terus hadir dalam hati saya. Ya. Jaga hati saya. Kalau kita bisa jaga mulut, kita minta Tuhan supaya jaga hati kita. Amin. Ya. Nah, Yesus yang lahir di hati kita ini namanya Immanuel. Ya. Saudara perhatikan, bukan Yesus yang lahir di palungan yang disebut Immanuel itu, tapi Yesus yang lahir di hati kita. Maksudnya, nama Immanuel ini diberikan untuk Yesus yang lahir di hati kita. Bukan Yesus yang lahir di palungan. Kenapa? Karena namanya Immanuel ini adalah Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Ini bahasa Ibrani dari Imanu dan El. Imanu beserta kita, El Elohim, Allah. Allah beserta dengan kita. Jelas Allah bukan menyertai palungan, jelas
Allah menyertai kita di mana Dia lahir, yaitu di hati kita. Palungan itu cuma gambaran, Bethlehem itu cuma gambaran bahwa yang sebetulnya Dia tuju itu lahir di hati saudara dan saya. Amin. Betapa bahagianya kita kalau Yesus mau bersedia lahir di hati kita. Ya. Allah hadir dalam hidup kita. Ini yang membedakan orang beragama dengan orang percaya. Orang beragama itu cuma percaya Allah ada. Kalau ditanya, lu percaya? Allah ada? Ada, percaya. Tapi bedanya orang percaya sama orang beragama, dia nggak cuma percaya Allah ada, tapi Allah hadir. Orang percaya itu tahu bahwa Allah itu bukan cuma ada, bukan cuma eksis, tapi Allah itu hadir di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Ini yang membedakan. Makanya saudara bisa bedanya itu jelas, saudara. Orang percaya dan cuma orang beragama, itu bedanya jelas seperti bumi dan langit, saudara. Orang beragama tidak punya tanggung jawab dan komitmen. Orang beragama cuma tahu Allah ada, percaya Allah ada. Kalau ditanya Allah ada di mana? Tidak tahu. Nggak tahu persisnya. Pokoknya Allah ada. Loh di mana? Adanya di mana? Nggak tahu. Ini orang beragama, saudara. Saudara boleh cari agama apapun juga, saudara, dia tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan Allah ini ada di mana. Pokoknya Allah ada, saya percaya. Tapi beda dengan orang percaya. Kalau tadi orang beragama itu tidak penting, tanggung jawab dan komitmen itu tidak penting. Makanya bagi orang yang cuma beragama, Tuhan itu cuma sebutan. Gak ada respeknya sama sekali. Ya. Hari Jumat sembahyang, hari yang lain mungkin korupsi. Hari Minggu mungkin haleluya, hari yang lain juga mungkin main-main yang gak karu-karuan, judi minum gak karuan. Ya. Tapi beda dengan orang yang percaya ini. Bagi orang beragama Tuhan tidak penting. Kenapa? Ya karena tidak tahu Allah di mana. Tapi bagi orang percaya ini beda. Orang percaya ini tahu Allah itu ada dan Allah itu hadir di dalam kehidupannya. Hadir di dalam hati kita. Jadi kalau orang percaya ditanya Allah ada di mana? Di hati saya. Tangkap ya saudara ya. Jelas Allah di mana? Di hati saya. Orang percaya tahu persis Allah ada di mana. Yaitu di hati kita. Di hati dan pikiran kita. Di dalam kehidupan kita. Ngerti persis akan kehadirannya. Bukan cuma tahu sekedar Allah ada. Itu sebabnya bagi orang percaya, tanggung jawab dan komitmen itu penting sekali. Nah, saya pisahkan lagi sekarang. Kalau tadi saya pisahkan antara orang beragama dan orang percaya. Nah, sekarang saya pisahkan lagi. Orang percaya bagaimana? Orang percaya itu cirinya sederhana, saudara. Punya tanggung jawab dan komitmen. Itu orang percaya. Kenapa? Karena ini sudah diberikan teladannya oleh Yesus sendiri. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Keputusan keselamatan, keputusan saudara diselamatkan, itu diadakan atau terjadi di dalam kekekalan. Efesus 1 ayat 4. Sebelum dunia ada, sebelum alam semesta ini diciptakan, sebelum manusia ada, sebelum manusia jatuh dalam dosa, keselamatan sudah ditetapkan di dalam Yesus. Itu sebabnya ketika 4.000 tahun kemudian Yesus hadir di dalam dunia ini untuk lahir di bumi ini, itu menunjukkan apa? Komitmen dan tanggung jawab. Betul? Tadi saya bilang, tidak ada yang bisa paksa Yesus lahir di dunia, tidak ada. Siapa kita orang berdosa ini?
Apakah penyembahan kita bisa memaksa Tuhan lahir ke dunia? Oh no. Karena bukan kita baik, Dia yang baik. Amin. Dia yang lahir karena apa? Komitmen dan tanggung jawabnya. Karena itu orang percaya yang punya komitmen dan tanggung jawab, ini yang sungguh-sungguh percaya. Bukan cuma sekedar percaya, saudara, tapi sungguh-sungguh percaya. COVID barusan ini berdampak bukan cuma pada kesehatan jasmani seseorang, tapi juga kesehatan rohani. Saudara pernah dengar enggak? Di masa COVID itu, ketika lockdown, semua orang harus tinggal di rumah, suami istri tiap hari ketemu. Kalau sebelumnya tiap hari sisipan terus, suami pergi kerja, istri di rumah, istri shopping, suami pulang rumah, gitu ya, kira-kira begitu, sisipan, nggak pernah ketemu. Tapi sekarang gara-gara lockdown, suami istri kumpul terus di rumah. Logikanya apa? Makin happy kan? Ternyata enggak. Statistik membuktikan COVID yang lalu ini, ternyata perceraian meningkat 200%. 2 kali lipat, saudara. Bayangin. Suami istri kumpul loh, kok tambah cerai, gimana ceritanya ini? Tanpa Yesus, kehidupan rumah tangga itu pasti menyebalkan, saudara. Tapi bersama Yesus, saya percaya hidup rumah tangga pasti sangat manis dan indah. Iya. Makin kumpul, makin bertengkar, sehingga perceraian meningkat. Kan lucu ini. Ini menunjukkan tanggung jawab dan komitmen terhadap keluarga, terhadap rumah tangga, tanpa disadari sedang dihancurkan oleh setan. Nah, kalau komitmen terhadap keluarga dan rumah tangga seperti ini sudah nggak ada, kira-kira ada nggak komitmen buat gereja? Nggak bakal. Ada nggak tanggung jawab buat pelayanan? Nggak bakal. Yang kedua, bukan cuma sekedar menghancurkan rumah tangga, tapi menghancurkan komitmen dan tanggung jawab jemaat terhadap gereja, terhadap Tuhan. Gara-gara COVID ini bermunculan sekarang istilah gereja YouTube. Siapa yang dengar istilah gereja YouTube? Ya. Gereja YouTube berkembang seperti jamur di musim hujan. Saudara mau klik, kebaktian itu cuma tinggal klik. Nggak perlu repot-repot sikat gigi, nggak perlu repot-repot dandan cantik, nggak perlu repot-repot berangkat ke gereja, nggak perlu bangun tidur belum sikat gigi pun asal klik kebaktian. Saudara bisa pilih pengkhotbah mana yang saudara mau. Statistik menunjukkan, gara-gara COVID, 50% jemaat hilang dari gereja, menjadi penganut gereja YouTube. Pendeta, saya membosankan Pak, khotbahnya ya gitu-gitu aja. Di YouTube saya bisa milih, mau pengkhotbah yang kaliber apa? Kaliber nasional, internasional, ada semua. Yang mau berita apa? Ada semua. Berita berkat, mujizat, wah ada semua. Tinggal klik. Modalnya cuma HP sama laptop, klik keluar semua. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga berkata begini, saudara. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Digenapi enggak dengan gereja YouTube ini? Digenapi. Ketika Tuhan berkata ini pada saya berkata, Tuhan, bersyukur saya masih bisa bicara tentang ini. Saudara, tanpa disadari, firman itu digenapi. Enggak sadar mereka bahwa mereka seperti itu sebetulnya mereka sedang memilih guru-guru yang menurut keinginan telinga mereka sendiri. Tidak perlu ada nasihat, tidak perlu ada pengajaran, tidak perlu ada teguran, tidak perlu ada karakter building, tidak perlu ada bicara tentang kesucian, tidak perlu yang repot-repot itu tidak perlu ada komitmen, tidak perlu ada dosa, neraka, surga, nggak perlu. Di dalam gereja YouTube saudara nggak bakal ketemu ini. Berita-berita kebenaran yang sesungguhnya mesti diberitakan di gereja. Yang dipilih pasti yang menyenangkan telinga kita, betul? Tapi tanpa sadar, setan sedang menghancurkan gereja. Loh kok bisa? Gereja Tuhan kok bisa dihancurkan? Bisa, karena mereka buka celah. Saya percaya setiap orang yang buka celah gampang dihancurkan setan. Wong yang enggak buka celah aja seringkali terganggu, betul? Apalagi yang buka celah, aduh gampang saudara. Karena itu kita mesti hati-hati, ya, bisa membaca zaman. Orang percaya itu harus bisa membaca zaman. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Sama seperti orang percaya kadang-kadang tidak ngerti politik. Kita tidak perlu berpolitik, tapi harus ngerti politik. Supaya kita tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Amin. Nah sekarang saya lanjutkan. Apa konsekuensinya kalau Yesus lahir, kalau Yesus hadir di hati kita, kalau Yesus hadir di dalam kehidupan kita? Apa konsekuensinya? Apa tanggung jawab kita kalau Yesus hadir di kehidupan kita? Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga hati dengan sungguh-sungguh tadi. Menjaga hati supaya sungguh-sungguh percaya. Menghidupi karakter Yesus di dalam karakter kita. Menghidupi hidupnya Yesus di dalam hidup kita, betul? Ini gak main-main saudara, coba pikirin. Kalau Yesus hadir di dalam kehidupan kita, itu tanggung jawab kita. Kita gak mungkin bilang percaya Yesus, tapi tanpa mau menghidupi karakternya Yesus. Impossible, saudara. Bagaimana kita bisa bilang kita punya hidupnya Yesus di dalam hidup kita, tapi karakternya Yesus tidak nampak dalam kehidupan kita? Nggak mungkin. Karena Yesus yang hidup di dalam kita tidak pernah terlepas dari karakternya yang mengalir seperti aliran-aliran air hidup, mengalir dari dalam hati kita. Kelihatan, karakternya kelihatan. Sehingga orang bisa membedakan. Ini betul-betul orang percaya. Makanya hari-hari ini banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan. Kenapa? Ya ini, ngakunya ngakunya Kristen, tapi nggak punya karakternya Yesus. Makanya banyak orang yang belum percaya berkata, Allah kalau cuma jadi orang Kristen model kayak begitu, gua nggak mau jadi orang Kristen. Nggak mau. Gua bisa lebih baik daripada dia. Dia yang ngaku Kristen, gua bisa lebih baik daripada dia. Tapi saya percaya, kalau kita mengaku Kristen, kalau kita percaya Yesus, dan hidupnya Yesus ada di dalam kehidupan kita, saya percaya, karakter kita pasti berubah, pasti jadi seperti Yesus.
Belum sempurna, yes, belum sempurna. Tapi menuju kesempurnaan. Amin. Bukan kita bisa jadi sempurna sendiri, tidak. Tapi oleh karena kemauan kita, oleh karena kerendahan hati kita, oleh karena komitmen kita, maka Tuhan menyempurnakan kita. Sama seperti Tuhan menyucikan kita, bukan karena kita suci, tapi karena kita disucikan oleh Tuhan. Bukan karena kita benar, tetapi karena Tuhan membenarkan, kita dibenarkan oleh Tuhan, di-justified oleh Tuhan. To be sanctified by Jesus. Disempurnakan oleh Yesus. Dan itu akan tercermin dari karakter kita. Amin. Di tahun yang baru ini saya punya resolusi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong help me, saya bilang. Supaya saya bisa makin punya karakter seperti Yesus. Kadang-kadang saya ini masih gak sabar, saudara. Saudara mungkin ngelihat saya ini sabar, tapi kadang-kadang saya yang ngerti diri saya sendiri. Saya tuh kadang-kadang gak sabar. Ya. Kita gak mungkin punya hidupnya Yesus tanpa punya karakternya Yesus. Nggak mungkin kita ini punya hidupnya Yesus tanpa jadi seperti Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Saudara, kalau kita nggak menghidupi hidupnya Kristus di dalam hidup kita, kalau kita tidak menjalani karakternya Yesus di dalam karakter kita, bisa kita ngomong, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Nggak bisa. Itu sebabnya betapa pentingnya jaga hati. Ya. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 2 Tawarikh 16 ayat 9a berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Saudara perhatikan ini. Tuhan itu tidak bisa dianggap sepele, saudara. Ya, minggu lalu saya sudah bicara tentang adanya satu standar yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan ini, yaitu standarnya sorga. Makanya diajarkan dalam doa Bapa kami tadi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Artinya apa? Tuhan mau supaya hidup kita di bumi ini mengikuti standarnya sorga. Bukan relatif, saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan teori relativitas itu kepada kita, tidak. Tapi hidupnya Tuhan ditetapkan oleh firman-Nya. Karena itu saya percaya orang yang punya Yesus, orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh-sungguh mau punya komitmen bersama Tuhan, ngerti artinya tanggung jawab, ngerti artinya percaya ini. Saya percaya hidupnya akan tidak meremehkan Tuhan. Hidupnya akan menomorsatukan Tuhan. Akan punya respek sama Tuhan. Banyak orang Kristen hidup tanpa respek sama Tuhan. Bagaimana mau bilang aku cinta Yesus tanpa respek? Nggak mungkin, saudara. Respek aja enggak, apalagi cinta, udah nggak mungkin. Ya. Mata Tuhan melihat dan meneliti hati kita, semua orang. Dan Dia akan melimpahkan kekuatannya. Artinya kalau kita bersungguh hati kepada Tuhan, Dia akan melimpahkan berkat, kekuatan dan mujizatnya, segala berkatnya kepada kita. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bagi saudara yang belum percaya, atau mungkin saya lebih tegaskan yang belum sungguh-sungguh percaya, hari ini Yesus berdiri di muka pintu saudara dan mengetok. Kalau saudara mendengar ketokannya, buka hati, rendahkan diri, izinkan dia lahir di hati saudara. Izinkan dia hadir dalam kehidupan saudara. Yesus mau masuk ke dalam hati saudara. Dia bukan mau minta duit saudara. Dia mau memberikan hidup yang kekal kepada saudara. Tadi ya, Roma 6 ayat 23. Kasih karunia datang oleh karena Yesus. Dia akan memberikan anugerah hidup kekal, anugerah keselamatan. Saudara tidak bisa selamat sendirian dengan usaha saudara sendiri, enggak. Saudara butuh dikasih keselamatan sama Tuhan. Keselamatan itu begitu mahalnya sehingga saudara nggak bisa beli. Makanya sama Tuhan dikasih cuma-cuma. Karena anugerah, karena kasih karunia. Bukan karena kita layak. Anugerah atau kasih karunia bukan karena kita layak. Tapi karena Tuhan yang baik. Ya. Dia ingin membersihkan hati kita yang lebih kotor dari palungan tadi, yang lebih licik dari segala sesuatu. Hanya Yesus yang bisa merubah dan membersihkan hati kita. Menjaga 365 hari ke depan sampai akhir tahun ini selesai. Finishing well. Jangan lewatkan satu hari pun di tahun ini tanpa Yesus membersihkan kita. Supaya akhir tahun 2023 nanti kita makin serupa dengan Yesus. Amin. Makin serupa dengan Yesus. Di hati kita, dia hadir di dalam kehidupan kita, menyucikan kita, supaya kita dijadikan ciptaan yang sesuai dengan gambar dan rupanya, sesuai dengan standarnya sorga, supaya kita layak hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Saudara ingat, satu hari kita ini akan masuk di dalam gerbang kekekalan ini. Satu hari kita akan tinggalkan bumi ini. Kalau nanti 1 jam lagi saudara berangkat tinggalkan bumi, saudara mau kemana? Karena jangan pernah meremehkan hidup ini. Karena hidup yang diberikan Tuhan kepada kita itu satu hidup yang luar biasa. Satu kesempatan untuk hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Yang tanpa batas, tanpa ada waktu, kekal selamanya. Kalau saudara sukacita, sukacita kekal. Bahagia, bahagia kekal. Ya. Nah kalau bagi saudara yang sudah percaya Yesus, mari jaga kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Tunjukkan kesungguhan hati kita percaya di hadapan Tuhan ini dengan apa? Tanggung jawab dan komitmen yang semakin nyata dalam kehidupan kita. Dia hadir di hati kita, pagi, siang, dan malam. Dia melihat isi hati kita dan pikiran kita, serta tingkah laku kita setiap hari. Yang masih remeh-remehkan Tuhan, yang masih bikin Tuhan nomor 2, oh pertobat hari ini. Sungguh saudara. Sementara saudara masih sempat bertobat, jangan sampai enggak sempat bertobat, saudara sudah harus ketemu Tuhan. Wah cilaka saudara. Ya. Tanggung jawab dan komitmen kita kepada Tuhan harus diwujudkan dalam hidup yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita.
Tuhan gak pernah minta tanggung jawab dan komitmen kita untuk apa yang kita tidak bisa lakukan. Tapi Tuhan mau supaya tanggung jawab dan komitmen kita terhadap apa yang bisa kita lakukan. Bukan apa yang tidak bisa, apa yang kita nggak punya, apa yang kita nggak bisa. Tuhan nggak pernah tuntut. Tapi apa yang bisa, do it. Saudara bisa komitmen, komitmen. Bisa tanggung jawab. Itu yang Tuhan minta. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah Dia dipermuliakan. Amin. Saya mau akhiri khotbah saya dengan satu ilustrasi, satu kesaksian. Ya. Saya udah dikasih tanda 4 menit lagi. Ya. Satu kesaksian. Saya punya WhatsApp group, saya diundang ke WhatsApp group. Ternyata WhatsApp group ini teman-teman saya SMA dan mahasiswa. Saudara bisa bayangin ya, kira-kira modelnya WhatsApp group ini gimana? Saya pertama kali masuk ke WhatsApp group ini, saya geleng-geleng kepala. Saya bilang sama diri saya sendiri, teman-teman saya ini 40 tahun yang lalu sama hari ini, sami mawon. Sama saja. Ya, ngomongnya jorok, video fotonya jorok-jorok semua. Saudara. Lalu saya nggak pernah ngomong apa-apa, nggak tahu dari mana mereka tahu saya jadi pendeta. Lalu di WhatsApp itu ada yang ngomong gini, hati-hati rek, ini bahasa Surabayaan. Hati-hati rek, di sini sekarang ada pendeta, katanya. Saya diam aja, saya nggak pernah komentar, saudara. Pokoknya yang ulang tahun saya doain, yang sakit saya doain, cuman gitu aja. Saya tulis doa saya. Saudara, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, WhatsApp grup saya mulai bersih, saudara. Tidak ada kata jorok, tidak ada video dan foto-foto jorok, saudara. Terus saya, setelah sekian lama, saya tanya gini sama dia. Saya kok enggak lihat ya, omongan-omongan yang lalu sama foto-foto video yang lalu. Kenapa ya? Saya bilang, saya cuma ngomong gitu. Terus mereka jawab, ya habis ada pendeta, katanya. Malu kita, katanya. Dari situ saya terus mikir, itu gara-gara ada pendeta, WhatsApp grupnya bisa bersih. Lah kalau ada Yesus di hati saudara, hidup saudara bersih. Amin. Oh iya saudara. Orang yang sungguh-sungguh percaya, itu dimanapun saudara berada, saudara akan mewarnai. You become people of influence. Saudara akan mempengaruhi lingkungan saudara, mempengaruhi dimanapun saudara berada. Taruh di tempat yang paling jelek sekalipun, di situ akan dipengaruhi. Di situ akan dirubah. Bukan kita yang hebat, tapi melalui kesungguhan hati kita. Tadi itu ya, 2 Tawarin 16 ayat 9. Melalui kesungguhan hati kita, Tuhan melimpahkan kekuatannya. Tuhan melimpahkan berkat-Nya, membersihkan segala sesuatu yang kotor. Karena itu jadikanlah hidup kita itu sebagai sarana, supaya bisa Tuhan pakai membersihkan dimanapun saudara berada. Ketika saudara sungguh-sungguh, saya percaya keluarga saudara dibersihkan Tuhan. Ketika saudara sungguh-sungguh tempat kerja saudara dibersihkan Tuhan. Komunitas saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai kalau saudara masuk ke restoran aja, pernah gak saudara perhatiin? Kalau saudara masuk restoran, begitu saudara masuk restoran, tiba-tiba orang berdatangan banyak sekali masuk restoran. Siapa yang memperhatikan ini? Ya sering toh? Iya. Saudara gak percaya? Tes. Masuklah ke restoran yang paling sepi. Ketika saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nanti restoran diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari. Jangan gunakan perayaan Natal dan Tahun Baru ini hanya untuk happy-happy saja. Boleh happy-happy, tapi jangan lupa pakai kesempatan untuk misinya Yesus,
dan pakai kesempatan untuk menghadirkan Yesus di dalam hidup orang lain. Dia sudah hadir dalam hidup saudara dan saya, hadirkan Yesus yang sama dalam hidup orang lain. Palungan yang hina menjadi mulia karena ada Yesus di dalamnya. Demikian juga hati kita jadi bersih, jadi suci karena ada Yesus di hati kita. Amin.